Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 rancangan sampel. Saat ini kami akan menjelaskan tentang teknik sampling. Menurut Sugiono pada tahun 2001, teknik sampling adalah teknik untuk pengambilan sampel. Sedangkan menurut Didin, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Jadi, teknik sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang representatif atau mewakili sehingga dapat menggambarkan populasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam teknik sampling. Yang pertama, kita harus menentukan populasinya. Setelah itu, kita harus mencari data akurat dari unit populasi. Yang ketiga, kita harus memilih sampel yang representatif. Dan yang keempat, menentukan jumlah sampel yang memadai. Selanjutnya adalah jenis-jenis teknik sampling. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua, non-probability sampling. Probability sampling dibagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling, selanjutnya systematic random sampling, selanjutnya stratified random sampling, dan ada cluster sampling. Sedangkan untuk non-probability sampling, ada quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan ada snowball sampling. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan random dan non-random sampling. Untuk random atau probability sampling, probabilitas semua elemen di populasi untuk terpilih menjadi sampel itu sama. Sedangkan untuk non-probability sampling, probabilitas semua elemen di populasi untuk terpilih sebagai sampel itu tidak sama. Lalu untuk probability sampling, dapat merepresentasikan populasi dan hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi. Sedangkan untuk non-probability sampling, tidak representatif dan tidak dapat digeneralisasi ke populasi. Selanjutnya untuk non-probability sampling itu hanya berdasarkan kepraktisan belaka. Yang pertama adalah probability sampling atau random. Probability sampling merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi 4. Yang pertama simple random sampling, lalu systematic random sampling, ketiga stratified random sampling, dan ada cluster sampling atau area sampling. Yang pertama dari random sampling adalah simple random sampling. Teknik simple random sampling merupakan cara pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara pengambilan sampelnya ada dua. Yang pertama bisa dengan sistem undian atau Lotre teknik. Yang kedua ada tabel bilangan atau angka acak atau random number. Yang kedua pada teknik random sampling adalah systematic random sampling. Teknik sampling acak sistematis merupakan cara pengambilan sampel dengan membagi jumlah atau anggota populasi dengan perkiraan jumlah sampel yang diinginkan, sehingga didapatkan hasil interval sampelnya. Langkah systematic random sampling yang pertama menentukan populasi, kedua, tentukan sampling frame-nya, ketiga, tentukan besar sampel yang dibutuhkan, keempat, tentukan interval sampel, kelima, pilih sampel nomor pertama secara acak, dan yang terakhir, lakukan secara sistematis sesuai dengan intervalnya. Sebagai contoh, apabila ada jumlah populasi 800 orang dan sampel yang diinginkan sebanyak 80 orang, maka intervalnya 800 dibagi 80 sama dengan 10 orang. Karena populasinya 800 orang, pertama kita random urutan sampel pertama, misalkan urutan kelima. Maka sampel yang didapatkan adalah urutan kelima, 15, 25, dan 35, dan seterusnya sampai sampelnya berjumlah 80 sampel. Yang ketiga adalah stratified random sampling. Penggunaan teknik sampling stratifikasi ini digunakan apabila populasi terdiri dari unit yang mempunyai karakteristik yang berbeda.
Tujuan dari stratifikasi sampling untuk mengidentifikasi karakteristik umum dari anggota populasi, kemudian menentukan strata dari jenis karakteristik unit tersebut. Kalau teman-teman melihat gambar yang ditampilkan, pada populasi, pada kotak yang paling atas terdapat kotak segitiga dan lingkaran. Lalu kotak segitiga dan lingkaran ini dimasukkan ke dalam kelompok masing-masing, dan pada masing-masing kelompok itu diambil sampel. Stratified random sampling ini dibagi menjadi dua, proportionate dan disproportionate. Yang selanjutnya adalah stratified random sampling proportionate. Proportionate stratified random sampling biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat ataupun berlapis. Teknik ini biasanya digunakan bila populasi memiliki anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, contohnya misal terdapat populasi karyawan PT X berjumlah 125 orang dan kita menginginkan sampel sebesar 90 orang. Nah, populasinya itu terbagi menjadi 3 bagian, misal marketing 20, produksi 70, dan penjualan 35. Nah, maka untuk jumlah sampel yang diambil kita tentukan berdasarkan rumus N kecil. Yang selanjutnya ada stratified random sampling disproportionate yang biasanya digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Maka dari itu diperlukan bobot sampling. Misalnya populasi karyawan di PT X berjumlah 1000 orang, berstrata berdasarkan tingkat pendidikan SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Untuk SMP jumlahnya 100, SMA 700, D3 180, S1 dan S2 masing-masing 10 orang. Nah, maka dari itu untuk pendidikan S1 dan S2 ini kan sangat tidak seimbang. Jadi, dua kelompok ini seluruhnya ditetapkan sebagai sampel. Selanjutnya, cluster sampling. Nah, teknik ini digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya itu sangat luas. Contohnya, misalkan penelitian mengenai performa akademis siswa SMA di Kota Bekasi. Nah, peneliti membagi populasi siswa SMA di Kota Bekasi menjadi beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kecamatan. Kemudian peneliti memilih beberapa klaster sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan melalui pemilihan sampel acak yang sistematis. Lalu, dari beberapa klaster kecamatan yang telah dipilih secara acak, peneliti dapat memilih untuk memasukkan semua siswa SMA sebagai subjek atau memilih beberapa subjek dari tiap klaster kecamatan melalui random sampling yang sistematis. Selanjutnya, non-probability sampling yang merupakan teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling yang pertama yaitu kuota sampling. Kuota sampling merupakan teknik dalam menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Dalam teknik ini, jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel ini diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah itu, jatah yang terpenuhi, maka pengumpulan data dapat dihentikan. Contohnya yaitu penelitian terhadap pegawai golongan 2 dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 dan jumlah anggota peneliti sebanyak 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan sebanyak 20 orang. Selanjutnya, accidental sampling. Accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan cara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Contohnya penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap orang dewasa yang dijumpainya sampai jumlah yang diharapkan terpenuhi. Selanjutnya, purposive sampling yang merupakan teknik pemilihan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga unit sampel disesuaikan dengan kriteria berdasarkan tujuan dari penelitian. Nah, contohnya
Diadakan penelitian tentang kedisiplinan pegawai. Maka sampel yang dipilih adalah orang-orang yang ahli dalam bidang kepegawaian. Selanjutnya adalah sampling jenuh, yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya itu relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang. Nah, istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya ada snowball sampling, yang merupakan teknik sampling yang awalnya berjumlah kecil dan kemudian sampel akan diminta untuk memilih temannya untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya. Nah, snowball sampling ini diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding, yang semakin lama sampel akan semakin membesar. Contohnya itu penelitian pengguna narkoba. Nah, langkah-langkah dalam snowball sampling pertama itu cari contoh sampel dari populasi yang diinginkan. Kemudian, sampel yang didapat diminta partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel. Dan yang terakhir dilakukan terus-menerus sehingga jumlah sampel yang diinginkan itu terpenuhi. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi.